Halo sobat YouTube, bertemu lagi dengan saya, Evlo Channel di sini. Kita akan bercerita tentang seorang nenek yang berumur 68 tahun bernama Nenek Beth. Dia mengungkapkan bagaimana pernikahannya dengan seorang musisi asal Afrika yang berusia 30 tahun lebih muda. Namun pernikahannya ini berantakan karena ternyata pemuda ini hanya ingin menipu dan memanfaatkan Nenek Beth hingga Nenek Beth mengeluarkan uang sebesar 18.000 euro. Bagaimana kelanjutannya? Mari kita dengarkan. Yuk. Nenek Beth pertama kali jatuh cinta pada Rodney, seorang musisi asal Ghana, Afrika. Mereka bertemu secara online pada Desember 2014. Nenek Beth berkata, "Saya agak kesepian karena saudara perempuan saya, Gaynor, telah meninggal beberapa tahun sebelumnya. Dan kemudian ibu saya, Barbara, telah didiagnosis penyakit demensia dan akhirnya meninggal juga. Akhirnya pasangan itu segera berkirim pesan dan kemudian berbicara satu sama lain setiap hari." Nenek Beth berkata, "Saya pikir kami berteman, tetapi dia mulai mengatakan saya memiliki rambut yang bagus dan dia tidak sabar untuk menyentuhnya. Kami telah melihat foto satu sama lain dan ada perbedaan usia yang sangat besar. Jadi saya tidak menyadari dia menggoda pada awalnya. Saya menyukainya dan setelah beberapa bulan dia bertanya, apakah dia bisa meminjam uang karena uangnya itu sedang ditunggu masuk ke ceknya dan belum datang juga. Karena hanya 200 euro, akhirnya saya memberikan pinjaman itu. Dia berjanji untuk membayar saya kembali. Kemudian dia membutuhkan sejumlah uang untuk beberapa peralatan studio dan untuk mengadakan beberapa pertunjukan di mana kami akan berbagi keuntungan, dan saya mengiriminya lagi sebesar 2.000 euro. Kami mulai membicarakan tentang pertemuan. Memang saya pernah ke Ghana, Afrika sebelumnya, saat saya mengumpulkan dana dan menjadi relawan di panti asuhan di Afrika. Dia meminta saya untuk mengunjunginya. Akhirnya Nenek Beth terbang menemui Rodney pada Agustus 2015 dan dia benar-benar terhanyut di bandara. Nenek Beth berkata, dia menggendong saya dan mencium pipi saya. Tetapi di dalam mobil, dia memberikan saya ciuman mesra. Saya menyadari bahwa kami tidak hanya akan menjadi teman, dan malam itu kami berhubungan. Kami menghabiskan seluruh waktu kami bersama, makan di luar dan minum, bertemu dengan semua temannya, dan dia merangkulku serta menciumku. Bahkan Rodney meminta Beth untuk menikah dengannya 4 atau 5 kali, tetapi Beth menolak. Karena Beth mengatakan mereka belum cukup mengenal satu sama lain. Seminggu sebelum Beth terbang pulang, mereka pergi ke klub dan dia berdiri di atas panggung. Seminggu sebelum Beth terbang pulang, Rodney mengajak Beth pergi ke klub dan dia berdiri di atas panggung dan melamar Beth. Dia mengatakan ingin menghabiskan hidupnya dengan Beth dan telah mengatur pernikahan kejutan selama 5 hari. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2015, sehari sebelum Beth pulang, pernikahan itu terjadi. Semua temannya ada di sana dan mereka bertepuk tangan dan bersorak. Saya merasa saya tidak bisa mengatakan tidak. Saya mencintainya, tetapi saya pikir itu terlalu dini untuk menikah. Saya menelpon anak-anak saya dan mereka mengatakan kepada saya untuk tidak melakukannya. Karena mereka bilang dia terlalu muda dan saya tidak mengenalnya. Tapi karena saya pikir itu cinta, maka kami menikah.
Sehari sebelum menikah, dia membeli gaun pengantin berwarna hijau dan cincin. Akhirnya kami menikah, dan keesokan harinya kami bersiap-siap ke bandara untuk menyerahkan surat-surat. Saya menyadari bahwa ketika saya melihat surat-surat itu, ternyata usia sebenarnya Rodney adalah 40 tahun. Tapi kenapa dia berbohong kepada saya dengan mengatakan kalau usianya 30 tahun? Saya terkejut, tetapi semua sudah terlambat. Keesokan harinya, Beth pulang bersama Rodney ke Inggris, dan Beth membayar pengacara sebesar 3.000 euro untuk mengurus visa Rodney. Ketika sampai di Inggris, Rodney menjadi berubah. Dia banyak menghabiskan waktu tidur di sofa daripada di tempat tidurnya. Rodney sering berdebat dan berteriak tentang hal-hal yang tidak penting, seperti makanan, cuaca dingin di Inggris, dan Beth menyuruh Rodney untuk mencari pekerjaan. Akhirnya Rodney mendapatkan pekerjaan di pabrik pengepakan. Karena saya katakan bahwa saya tidak punya cukup uang untuk membayar semuanya. Tetapi Rodney berkata, "Bagaimana Anda bisa bangkrut? Anda kan orang Inggris." Dia pikir Inggris itu adalah tanah yang penuh dengan susu dan madu. Dia suka berteriak dan merajuk selama berhari-hari. Kedua anak dan teman saya tidak menyukainya. Rodney akan pergi ke kamar lain ketika teman saya dan anak saya datang. Saya pikir itu adalah kejutan budaya. Nanti juga akan beradaptasi. Saya ingin membuatnya berhasil, tetapi pada akhirnya saya menyadari itu semua bohong. Ketika hubungan mereka putus, Beth dan Rodney setuju dia akan kembali ke Ghana karena visanya sudah habis untuk perpanjangan. Saya memberinya tiket pesawat dan uang untuk taksi. Tetapi dia mengambil kunci pintu depan saya dan tidak pergi, kata Beth. Saya harus mengganti kunci dan kemudian 2 petugas polisi datang ke pintu dan mengatakan bahwa ia telah menuduh saya menyerangnya. Saya tidak pernah berpikir kalau Rodney akan mencoba dan membuat saya ditangkap. Polisi datang untuk menanyainya dengan mengatakan bahwa Rodney telah mengklaim nenek Beth telah menyerangnya 2 kali, meninju wajahnya, dan melukai bibirnya. Setelah membuat pernyataan di kantor polisi setempat, nenek Beth memulai proses perceraian. Dia juga memberitahu kantor dalam negeri bahwa ia akan menceraikan Rodney karena dia tidak ingin terlibat dengan seorang pria yang bisa berbohong kepada polisi bahwa saya telah menyerangnya. Bagaimana mungkin? Saya setengah dari ukuran tubuhnya, 2 kali usianya, lebih tua darinya, dan tidak pernah memukul siapapun. Itu konyol. Tetapi mereka meminta saya untuk memberikan pernyataan, dan akhirnya saya ditanyai selama 1 jam di kantor polisi setempat. Saya ketakutan, tetapi untungnya saya memiliki pengacara dan polisi yang membebaskan saya tanpa tindakan lebih lanjut. Saya tidak percaya pria yang saya cintai dan yang telah saya bawa ke sini untuk bisa hidup bersama menuduhku tentang hal itu. Pengacara itu bahkan mengenali saya karena dia membaca laporan saya yang bersih. Itu sangat memalukan dan saya tahu. Kemudian saya harus menceraikan Rodney. Saya terus bertanya pada diri sendiri, bagaimana saya bisa sebodoh itu sampai dirayu olehnya. Saya pikir itu tidak akan pernah terjadi pada diri saya. Dan saya tidak akan pernah ditipu oleh seorang pria. Tapi aku jatuh cinta pada semuanya dan menyadari bahwa itu semua bohong. Saya adalah seorang wanita tua yang konyol, yang jatuh cinta pada obrolan Mills and Bones.
oleh seorang pria tampan dan lebih muda dari Afrika. Tetapi dia hanya menginginkan saya untuk uang saya. Saya sudah menangis selama setahun atas semua ini. Sekarang saya hanya ingin perceraian itu terjadi dan melanjutkan hidup tanpa dia. Beth kini ikut menulis buku tentang pengalamannya yang berjudul Gadis-gadis yang menolak untuk berhenti. Sementara Rodney yang tinggal di Birmingham dan mengklaim suaka berkata, "Saya mencintainya. Itu bukan akting. Saya ingin membuatnya berhasil. Uang itu bukan untuk saya, tetapi untuk bisnis masa depan kita bersama." Kantor pusat ingin tahu mengapa saya meninggalkan rumah dan saya harus menjelaskan bahwa saya telah menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Saya berbicara dengan Biro Nasihat Warga dan Bantuan Imigrasi yang mengatakan bahwa mereka tidak dapat membantu saya jika saya tidak mengajukan pengaduan resmi kepada polisi. Saya pergi untuk berbicara dengan polisi setempat. Saya ingin kasus saya selesai. Sekian cerita tentang Nenek Beth dan Rodney. Semoga itu bisa menjadi masukan bahwa kita harus berhati-hati terhadap orang yang tidak kita kenal atau yang baru kita kenal. Karena banyak motif-motif yang tersembunyi yang terjadi. Dan kisah ini adalah kisah nyata yang berasal dari Inggris. Terima kasih sudah mendengarkan cerita dari saya. Silakan subscribe dan like video ini.